Jadi, buku yang akan kita review ini berjudul The Social World of Batavia, European and Eurasians in Colonial Indonesia. Baik, kita masuk ke pembahasan. Kita bahas dari bab 2 terlebih dahulu. Nah, pada bab 2 ini membahas beberapa poin penting, diantaranya ada struktur masyarakat kolonial mulai terbentuk sejak tahun 1640-an, hukum mengenai perkawinan, tempat tinggal, dan hubungan antar ras ikut memperkuat komunitas stabil. Lalu poin selanjutnya ada satu-satunya jalan bagi orang Eropa untuk sukses adalah melalui VOC. Gaji rendah mendorong penyelundupan, namun hanya para pejabat tinggi saja yang relatif aman melakukannya. Poin selanjutnya ada elit kolonial terbentuk lewat pengalaman panjang di Asia, bukan asal-usul keluarga bangsawan di Eropa. Lalu, poin selanjutnya ada lahir kelompok Kreole atau anak Eropa lahir di Asia, Eurasian atau hasil kawin campur, serta komunitas Kristen Asia yang merupakan hasil misi Portugis dan Belanda. Poin selanjutnya ada Mardijkers atau mantan budak Kristen yang berperan penting dalam membangun komunitas Batavia. Lalu selanjutnya poin terakhir yaitu menjelang akhir abad ke-17 muncul pola elit menetap permanen di Jawa. Contohnya Johannes Hontius yang membentuk gaya hidup khas Indo-Eropa. Nah, jadi pada bab ini menunjukkan bahwa Batavia bukan sekedar pos dagang saja, melainkan laboratorium sosial yang menghasilkan masyarakat multirasial. Namun, meskipun ada integrasi, sistem VOC tetap melanggengkan stratifikasi rasial. Misalnya, larangan perkawinan tertentu atau pembatasan karir untuk anak Eurasian. Jadi, integrasi yang tampak sebenarnya dikelola untuk kepentingan politik dan ekonomi VOC. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 3. Jadi di bab 3 ini juga terdapat poin-poin penting. Di antaranya yang pertama, pada abad ke-18 diawali masa kejayaan Batavia yang digambarkan indah dengan kanal dan arsitektur, tetapi segera memburuk karena malaria, kolera, dan kepadatan. Lalu selanjutnya, elit VOC mulai pindah ke pedesaan, Bogor, Mester Cornelis atau Jatinegara. Mereka membangun villa luas untuk kesehatan sekaligus simbol status. Poin selanjutnya yaitu ada muncul budaya mestizo khas Eurasia yang merupakan campuran gaya hidup antara Eropa dan Asia yang terlihat dalam pakaian, makanan, seni, hingga tata rumah tangga. Lalu, poin penting selanjutnya, definisi Eropa menjadi cair, mencakup orang lahir di Asia dari ayah Eropa, perempuan yang menikah dengan pria Eropa, serta anak-anak tidak sah yang diakui secara hukum. Poin penting selanjutnya yaitu ada sistem keluarga kolonial menjadi matrilineal. Posisi dan kekuasaan sering diwariskan ke menantu laki-laki atau suami anak perempuan, bukan ke anak laki-laki. Lalu selanjutnya, poin terakhir yaitu budaya elit sangat dipengaruhi Asia. Contohnya seperti musik gamelan, ronggeng, pakaian, makanan, hingga struktur rumah tangga. Nah, bab 3 ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme VOC menciptakan masyarakat yang hibrid. Secara formal masih mengaku Eropa, tetapi dalam praktik sehari-hari sangat dipengaruhi budaya lokal. Ironisnya, meski menolak asimilasi total, elit kolonial tetap mengadopsi gaya hidup Asia karena faktor lingkungan, kesehatan, dan keluarga. Hal ini menyingkap paradoks kolonial yang berusaha mempertahankan identitas Eropa tetapi tak bisa lepas dari Jawa. Nah, dengan membaca kedua bab ini membuat saya melihat Batavia bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga ruang pertemuan budaya yang rumit. Di satu sisi, ada diskriminasi rasial dan politik VOC yang eksploitatif. Namun, di sisi lain, lahir budaya baru, bahasa, keluarga, dan gaya hidup Eurasia yang unik. Refleksi ini menimbulkan pertanyaan, apakah masyarakat kita hari ini yang juga multikultural masih mewarisi pola kolonial semacam itu, baik dalam stratifikasi sosial maupun dalam campuran budaya?